loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima Terima kasih. kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu."
Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Mari naikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan yang terus menyertai kita sampai hari ini. Biarlah saat ini kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, menyatakan syukur kita buat kebaikan Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu yang terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami naikkan syukur dan pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar lawatan jamahan Tuhan mengalir atas setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will see all the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so of the goodness of God. All my life you have been faithful,
see of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my love laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Suarakan haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Dan hari-hari ini kita terus mengucap kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi
Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, hei bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hei hei bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Haleluya. Terima kasih untuk perlindungan-Mu buat kami sampai hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami tahu kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui hidup kami, yang terus membentuk hidup kami Tuhan. Biar hidup kami terus dipenuhi dengan bejana firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segala
segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, Jemaat GBI Pondok Indah. Dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menebus kami. Berarti Engkau sangat mengenal kami dan sangat mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya kehendak kami dikabulkan. Bukan Tuhan. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan supaya kami mengerti kehendak-Mu untuk kami. Supaya kami taat menuruti apa yang Kau kehendaki. Dalam kebenaran yang mendasar ini Roh Kudus, berotoritaslah. Lembutkan hati kami siap diubahkan oleh firman Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berdasarkan sejarah Alkitab, situasi seperti ini masih masa-masa kita memperingati kematian, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Yesus ke surga. Satu paket itu kita harus hayati supaya kita merayakan Paskah, memperingati kenaikan Yesus persis seperti yang Dia maksud, bukan seperti yang kita maksud. Ini penting sekali. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes
pasal 21 ayat 15 sampai 29. Ayat 15 sampai 19. Ini perikop berkenan dengan Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Bahkan ini perikop menjelang dia naik ke surga. Saya bacakan buat saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, jemaat GBI Pondok Indah, perhatikan baik-baik konteks kebenaran ini. Di bawah konteks ayat 15 kalimat pertama, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sesudah sarapan. Maka patutlah kita teliti apa kejadian sebelum sarapan. Ini penting sekali. Kejadian sebelum sarapan menunjukkan Petrus dan kawan-kawannya tidak memaknai kematian kebangkitan Kristus dengan benar. Apakah mereka percaya Yesus bangkit? Percaya. Jangan lupa, beberapa kali Yesus menampakkan diri. Perhatikan pasal yang sama, ayat 1-3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Berarti sebelumnya sudah menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Konteksnya, catat baik-baik. Mereka percaya Yesus bangkit, percaya Yesus akan naik ke surga, dan mereka tidak taat. Di mana ketidaktaatan? Mereka sudah ditetapkan bukan lagi penjala ikan, Bapak Ibu. Mereka ditetapkan jadi penjala manusia. Saudara yang kekasih, tetapi Petrus yang percaya Yesus bangkit, percaya Yesus naik ke surga, tidak percaya ada kuasa di balik semua itu. Makanya Bapak Ibu, kita bukan sekedar percaya Yesus mati, kita bukan sekedar percaya Dia bangkit, bukan sekedar percaya Dia naik ke surga. Dalam konteks sejarah pernah terjadi, itu perlu dan penting. Tetapi jauh lebih penting adalah
kita memaknai, saya ulangi, kita memaknai ada kuasa di balik karya Kristus yang ajaib, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Apa itu? Pertama, lihat 1 Korintus 15 ayat 3. Bahwa yang sangat penting telah ku beritahu kepada kamu, kata Paulus kepada Korintus. Yang sudah diterima Paulus, apa itu? Kristus mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kristus mati bukan karena penyakit kita, bukan. Makanya orang sakit disembuhkan Tuhan tetap nggak jamin selamat. Karena tujuan Kristus mati ke salib karena dosa-dosa kita. Dosa yang serius. Apa itu dosa? Tidak taat. Catat baik-baik. Tidak taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Catat baik-baik jemaat sekalian. Fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Kau taat atau tidak? Kalau kau taat, catat baik-baik lagi. Kalau kau taat, itu satu-satunya, nggak ada duanya. Itu satu-satunya statement hidup yang berbobot dalam hidup kita. Mengakui Yesus Tuhan Raja, pencipta alam semesta yang patut kita sembah. Ketaatan satu-satunya. Sebaliknya, ketidaktaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot menolak ketuhanan Yesus. Menolak Dia yang menciptakan kita. Menolak tujuan apa yang Tuhan menciptakan kita dan menebus kita. Maka Bapak Ibu, yang serius itu dosa, tidak taat. Adam dan Hawa begitu tidak taat, diusir. Hanya tidak taat, makan buah. Dibagi ke si Adam, suaminya Hawa. Makan, akhirnya diusir. Jangan lupa, ketidaktaatan dosa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Kanker tidak bisa membuat putus hubungan kita kepada Allah. Kecuali ada unsur ketidaktaatan sehingga terjadi kita kanker. COVID-19 tidak sanggup memutuskan hubungan kita dengan Allah. Kecuali ada unsur ketidaktaatan sehingga kita kena COVID-19. Kalau Anda seorang dokter, mendedikasikannya untuk merawat terpapar COVID-19, dan Anda ikuti protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin, akhirnya kena. Itu bukan karena ketidaktaatan, itu bukan karena dosa. Nggak serius kena COVID-19 ansih. COVID-19 doang nggak serius. Yang serius itu ada nggak unsur ketidaktaatan di baliknya. Kalau Anda udah tahu kata pemerintah dipakai oleh Allah sebagai hambanya untuk kita tertib dalam berkehidupan bermasyarakat. 3M. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Anda nggak taat. Anda pergi ke mall, pergi ke pasar nggak pakai masker. Anda kena COVID-19. Itu dosa, bukan pada COVID-19-nya. Ada unsur ketidaktaatan Anda kena COVID-19. Itu serius. Tidak taatnya serius. Maka Kristus mati karena ketidaktaatan kita. Catat baik-baik. Ini penting. Makanya ketika Tuhan Yesus mati bangkit menggantikan ketidaktaatan kita, Dia taat sampai mati di kayu salib dan bangkit. Dan Dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut, il dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai ayat 56. Dikarenakan Tuhan kemenangan itu kepada kita. Dan Petrus dan kawan-kawan nggak taat. Aku pergi menangkap ikan. Teman-temannya bilang, apa? Kami juga pergi dengan perahu. Puji Tuhan dapat mujizat. Mereka tidak dapat apa-apa. Jangan lupa, perikop Yohanes 21 ayat 1-14. Jangan khotbahkan berkat. Bukan. Mereka akhirnya dapat ikan banyak. Bukan konteks berkat. Tapi konteks teguran yang lembut tapi tajam. Ketika mereka nggak dapat apa-apa, kemudian mereka lesu karena semalam-malaman mereka menjalankan nggak dapat apa-apa. Mereka pulang, dekat pinggir pantai ada Yesus di pinggir pantai. Sudah masak roti dan ikan dipanggang. Mau menegur murid-muridnya. Dan Yesus berkata, hai anak-anak. Padahal rata-rata mereka jenggotan. Tapi Yesus tegur anak-anak, kekanak-kanakan loh. Kau nggak taat? Kembali kepada manusia lama menjala ikan. Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk? Mereka ketus, nggak ada. Kesal mereka. Mereka nggak kenal Yesus.
Ini siapa sih ini manggil anak-anak? Udah capek-capek kami semalam-malaman menjala ikan nggak dapat. Dipanggil lagi anak-anak. Tapi Yesus dengan wibawa hikmatnya yang tak terbantahkan berkata, "Tabarkan jalanmu di sebelah kanan perahu." Sebelah kanan perahu ketika mereka pergi ke pantai, sebelah kanan perahu sama dengan sebelah kanan mereka. Menebar jala ke kanan itu nggak lazim dunia timur, karena tangan kanan yang aktif menjala itu ke sebelah kiri. Dan waktunya nggak cocok, itu menjelang siang, sekitar jam 9, jam 10, mau mulai rapat ke pantai, karena semalam-malam mereka di tengah danau nggak dapat apa-apa. Dan menjala ikan di pinggir pantai, danau yang dangkal, nggak cocok. Tapi karena wibawa Tuhan, Tuhan menyuruh mereka, ilmu nelayan mereka terbantahkan. Dan mereka jala dapat. Dan itu nggak bersorak-sorai mereka. Tidak bersorak-sorai. Karena fokusnya bukan berkat. Tapi teguran Tuhan. Akhirnya ketika mereka dapat, mereka tahu itu Tuhan Yesus. Mereka malu, ketangkap basah karena nggak taat. Bapak, Ibu, Jemaat GP Pondi Indah, serius sekali hidup engkau dan saya kalau nggak taat. Nggak taat mengasihi istri, nggak taat tunduk pada suami, nggak taat membaca firman Tuhan, tidak taat memberikan perpuluhan, tidak taat membalas kejahatan kebaikan, nggak taat pada perintah Tuhan. Itu serius sekali. Maka ketika Petrus langsung terjun dan mereka akhirnya ke pinggir pantai, mereka kayak ditampar. Karena apa? Mereka nelayan ahli menangkap ikan nggak dapat apa-apa. Hari ini dapat karena ditolong Yesus. Lebih hebat lagi, Yesus bukan nelayan, bukan ahli menjala ikan, dia pencipta ikan. Mereka tertegur malu karena Yesus bukan saja menangkap ikan, sudah masak ikan. Sudah masak sarapan mereka, seolah-olah Tuhan berkata, orang yang taat itu seolah-olah dia Tuhan. Aku budak, aku masak makanan kalian, kulayani kalian. Itu konteksnya. Maka mereka malu-malu, mereka duduk dan tunduk mereka. Rasanya mereka tak berani mengangkat wajah. Mereka malu sekali, hancur hati. Maka ketika Yesus berkata, dalam ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah dengan lembut. Nggak ada mereka berani ngambil. Mereka ngomong nggak berani. Mereka nggak berani lagi bertanya siapa engkau. Malu sekali mereka tunduk. Bergerak pun nggak berani. Dan ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu, seolah-olah Yesus sedang melayani mereka. Dan Petrus dan kawan-kawan sesungguhnya nangis begitu hebat. Rasanya malu sekali mereka. Dan pelan-pelan Yesus dengan sabar menatap mereka. Mereka makan pelan-pelan. Walaupun mungkin kadang-kadang masih tercerus. Sesungguhnya mereka masih terisak, nangis, rasa malu. Sambil makan, rasa sedih mereka. Tuhan Yesus dengan sabar menatap Petrus dan kawan-kawan. Sesudah sarapan itu, Yesus bertanya. Pertama Tuhan Yesus tanya, pertanyaan pertama, kedua sama. Yaitu, Simon anak Yonas, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi agape, agapo. Mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan pertama dan kedua sama. Jawaban Petrus pertama dan kedua juga sama. Yaitu apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bukan agape, pilio. Aku mengasihi engkau seperti saudara. Kalau agape itu mengasihi tanpa syarat dan taat harga mati. Yang terjadi dia mengasihi secara pilio. Engkau tahu, kata engkau tahu, gunosko. Engkau pengetahuan. Kau tahu deh, gua ini gagal. Aku hanya bisa mengasihi dengan pilio. Demikian yang kedua. Tapi yang ketiga, Yesus merendahkan hatinya lagi. Apa katanya? Simon anak Yesus, apa engkau mengasihi aku pilio? Bukan agape, dipakai pilio. Mengasihi aku. Baru sedih Petrus. Kau terlalu sabar sama aku Tuhan. Kau terlalu memaklumi jalan-jalanku sampai kau tegur sedemikian rupa. Hancur hati dia. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ini bukan gunosko, tapi oida.
Kau persis tahu perjalanan hidupku banyak gagal. Aku pernah menegur engkau, Yesus, ketika engkau mengatakan engkau akan ditangkap, dibunuh. Aku tegur, sekali-kali tidak akan terjadi. Dan kau tegur aku, enyahlah iblis. Aku pernah tenggelam di laut, gagal taat kepada engkau. Bahkan terakhir, aku pernah menyangkal engkau, Tuhan, 3 kali. Bahkan lebih ngeri, aku nggak taat menghayati ada kuasa di balik kematian, kebangkitanmu dan kenaikanmu, Tuhan. Maka itu konteks Petrus hancur hati. Dengan kata lain, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan pilio. Tapi konteks hancur hati artinya aku siap dirubah mengasihi engkau dalam agape. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Saya harap jemaat GPI Pondok Indah membuat ini sebagai ayat hafalan seumur hidup. Yohanes 14 ayat 15. Ini dia akhirnya apa arti mengasihi Tuhan dengan agape. Yaitu, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puncak kerohanian seseorang bukan bisa khotbah. Bukan bisa mengusir setan, berbahasa roh, bernubuat, banyak mujizat. Bukan. Jangan sesat. Bukan. Puncak kerohanian seseorang adalah mengasihi Tuhan dengan taat kepada firman Tuhan. Apapun itu perintah Tuhan, kita taati dengan sukacita. Walaupun harus berkorban segala-galanya. Makanya Matius 7, Tuhan berkata, pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, 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 akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Tetapi apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surganya. Pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Gagalnya kita sekarang, kita kira identik rohani. Ayat 22, Matius 7 ayat 22. Pada zaman akhir, banyak orang teriak. Banyak katanya, berarti tidak sedikit. Alkitab berkata banyak, itu tidak relatif, benar-benar banyak. Tuhan, 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 kami banyak bernubuat demi namamu. Dalam bentuk kata kerja bernubuat terjadi. Kami banyak mengusir setan demi namamu. Dalam bentuk kata kerjanya mengusir setan terjadi. Bukan nggak terjadi, terjadi loh. Bahkan kami banyak melakukan mujizat-mujizat demi namamu. Dalam bentuk kata kerja terjadi, bukan nggak terjadi. Tapi yang dipikirkan orang itu rohani. Ngusir setan, bernubuat, khotbah, banyak mujizat, bahasa roh, dan lain-lain. Kalau nggak pelaku firman Tuhan sehari-hari, nggak taat menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan gak ragu-ragu berkata, aku tidak kenal engkau. Enyah kau pembuat kejahatan. Banyak orang akan kecewa nanti pada masa penghakiman, Bapak Ibu. Jemaat GBI Pondok Indah. Ciri utama Kristen adalah pelaku firman. Jangan lihat rohani saya ketika saya khotbah. Enggak. Ketika saya mengajar, ketika saya mendoakan orang sakit sembuh, itu bukan representatif rohani. Walaupun itu penting. Berkhotbah penting. Tapi ketahui, tidak semua orang percaya bisa khotbah. Bernubuat penting. Mendoakan orang sakit sembuh penting. Tapi ketahuilah, itu bukan ukuran rohani. Makanya nggak semua orang bisa bernubuat. Itu karunia. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Dan Tuhan berkata tadi dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu orang rohaninya punya keunggulan di atas rata-rata. Karena itulah satu-satunya mengerti bagaimana memaknai ada kuasa di balik kematian Yesus karena dosa-dosa kita. Karena ketidaktaatan kita, kebangkitannya mengalahkan kuasa maut itu dosa, supaya kita taat.
Sehingga ketika dia naik ke surga, kita bukan saja orang percaya. Kita orang yang mempercayakan hidup kita terus-menerus kepada Tuhan. Sampai titik menjadi orang kepercayaan Allah. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, jangan mau meninggal sebelum menjadi orang kepercayaan Allah. Apa itu orang kepercayaan Allah? Tuhan mempercayakan diri kita menerima estafet tugas visi misi Tuhan di bumi, supaya Injil diberitakan kemana-mana. Maka dia naik ke surga karena Petrus dan kawan-kawan pada akhirnya, Markus 16 ayat 19-20, mereka benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita mau memaknai kematian, kebangkitan Kristus dan kenaikan surga adalah bukan sekedar percaya, tapi lanjutkan dengan mempercayakan hidup terus-menerus. Gagal ulangi sampai teruji. Kita menjadi orang kepercayaan Tuhan karena kita suka pelaku-pelaku firman Tuhan. Melalui pelaku-pelaku firman Tuhan ada pembentukan karakter, paradigma, cara sudut memandang, mindset, pola pikir, sehingga karakter kita berubah. Kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang. Itulah berita Injil sejati. Berita Injil terutama bukan dengan mulut, bukan melalui verbal, tapi kelakuan yang teladan di atas rata-rata dalam kesabaran, kerendahan hati, suka berkorban, kesucian hidup. Itu bisa dilihat orang. Yesus hidup dalam diri kita karena hidup kita bukan kita lagi melainkan Kristus. Ketaatan yang terus menerus itu membuat orang lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Maka bagian penutup, Tuhan berkata setelah dialog itu, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Kalau kita masih muda, kanak-kanak rohani, nggak dewasa rohani, sukanya datang ke gereja supaya sakit sembuh. Apa yang kita sukai? Datang ke gereja supaya doa kita dikabulkan. Beda kalau dewasa rohani. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Makanya rohani yang mempercayakan hidup terus-menerus supaya dapat menjadi orang kepercayaan Allah, memaknai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke surga adalah militan sangkal diri pikul salib. Karena kita melakukan yang tidak kita kendaki, tapi Tuhan kendaki. Perlu sangkal diri, pikul salib. Maka yang terjadi apa? Ayat 19. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kata mati dan memuliakan Allah artinya dia akhirnya taat sampai garis akhir. Dan dia mati salib terbalik karena ketaatan militan itulah memuliakan Allah. Ketaatannya militan membentuk karakternya. Petrus menjadi orang yang sungguh berpengaruh pada gereja-gereja mula-mula. Dan akhirnya langsung atau tidak langsung Injil diberitakan seluruh dunia melalui Petrus, termasuk Paulus dan murid-murid yang lain. Karena 11 muridnya termasuk Stefanus dan Paulus, rasul-rasul ini akhirnya memberitakan Injil, berdampak kepada kita, kepada saudara, dan lanjutkan apa yang dipercayakan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita, supaya kita benar-benar memaknai kematian, kebangkitan Yesus dan kenaikannya melalui, karena kita ditebus, diluas dibayar, maka kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai garis akhir. Mengasihi istri, tunduk pada suami, setia dalam perkawinan, hidup dalam kekudusan, suka berkorban, suka memberi, membaca Alkitab tiap hari, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap baca Alkitab, taat, setia. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, kasihlah musuh, pelaku-pelaku firman, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Selalu saya katakan kepada banyak para pendeta, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari.
karena rohani itu di pelaku firman. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Maka Petrus yang gagal taat akhirnya dirubah sedemikian rupa, dia benar-benar memaknai Yesus mati karena dosa-dosanya. Yesus bangkit menang atas kuasa maut, yaitu ketidaktaatan supaya dia taat. Bahkan akhirnya Yesus naik ke surga dan Petrus benar-benar melakukan dengan benar apa arti mengasihi Tuhan. Dia sampai mati memuliakan Allah. Dan memuliakan Allah kelihatan di ketaatan, bukan di khotbah, bukan sekedar penyembahan, bukan di pelaku firman. Karena ketaatan satu-satunya statement yang berbobot dalam hidup ini, mengakui dia Yesus dan Raja. Kita akui dia juru selamat, penebus kita, Mesias. Sehingga jadilah GBI Pondok Indah pelaku firman, mulai dalam perkawinan, dalam rumah tangga, dalam aktivitas bertetangga, bersanak famili, bermasyarakat, dan bernegara. Sehingga di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita punya keteladanan luar biasa dalam tingkah laku, dalam tutur kata, dalam pengorbanan, suka membantu orang yang kesulitan. Dan Injil diberitakan karena keteladanan tingkah laku di atas rata-rata dalam kesabaran, pengorbanan, rendah hati, kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Itulah kita benar-benar memaknai ada kuasa di balik kematian di kayu salib, di balik kebangkitannya yang menang atas maut, yaitu dosa, di balik kenaikannya ke surga, kita menjadi orang kepercayaan dia, menerima estafet tugas Yesus supaya Injil diberitakan di mana-mana. Milikilah keteladanan hidup dalam segala perkara, dimulai di rumah. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami persis mirip dengan murid-murid-Mu. Kami percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Mati karena dosa-dosa kami. Tapi kami masih nggak taat. Engkau bangkit mengalahkan kuasa maut, itu dosa. Kalah dosa. Ditaklukkan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut, yaitu dosa sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Tapi kami seringkali jatuh dalam dosa. Kami kira kami rohani kalau kami percaya Yesus sekedar bangkit, mati di kayu salib, bangkit pada yang ketiga, naik ke surga. Kami kau kendaki bukan sekedar percaya sejarah doang, sejarah ansih, tetapi kami harus memaknai, menghidupi makna daripada kematian, kebangkitanmu, dan kenaikanmu di surga. Supaya kami bukan sekedar percaya, tetapi kami mau mempercayakan kami hidup menuruti firman Tuhan terus-menerus. Kalau gagal, kami tetap nggak mau menyerah. Bapak-bapak taat mengasihi istri, ibu-ibu taat tunduk pada suami, anak-anak taat menghormati orang tua, jemaatmu taat capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, taat bangun pagi baca firman, taat membalas kejahatan kebaikan, taat saling mengampuni, taat saling memberi, dan sebagainya Tuhan. Sehingga ketidaktaatan kami buang jauh-jauh. Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Biarlah berkenan Engkau membentuk kami sebelum ajal kami tiba. Kami sungguh menghidupkan kebenaran-Mu melalui pertolongan Roh Kudus. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Tolonglah kami semua, tolong jemaat GBI Pondok Indah seluruh, tidak terkecuali siapapun kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mulai dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, di jalan raya, dalam pekerjaan, dalam semuanya Tuhan, segala aspek. Sehingga
hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus dalamku, itu bukan sekedar verbal, bukan sekedar di tekad, bukan sekedar di khotbah, tapi itu menjadi kehidupan kami. Karena melalui pertolongan Roh Kudus, seluruh kami militan dalam sangkal dan pikul salib. Sehingga melalui proses itu, sebelum ajal kami tiba, Kau memberikan kami karunia menjadi orang kepercayaan Yesus. Kami menerima estafet tugasmu supaya Injil diberitakan dimanapun kami berada. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Yesus Tuhan. Kami mengakui Kau sudah naik ke surga. Dan kami lanjutkan apa yang Kau kehendaki di balik itu semua. Materaikan Tuhan semua ini dengan segala kekayaan maknanya dalam pertolongan Roh Kudus. Tolong kami mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati Bapak Gembala kami setempat, berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Ingatkan mereka bahwa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati GBI Pondok Indah. Shalom. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan atas setiap kami bersyukur dan terima kasih sehingga boleh dalam keadaan sehat seperti saat ini. Ya Bapa yang di surga, kami berterima kasih Bapa, Engkau telah izinkan kami beribadah secara online. Kami boleh menerima berkat firman-Mu. Firman-Mu yang Kau tanam, biar itu Kau materaikan, sehingga boleh berakar kuat, tumbuh subur, dan berbuah lebat. Sehingga kami boleh menjadi kemuliaan buat nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berterima kasih atas hamba-Mu yang Kau kirim untuk menyampaikan firman-Mu. Bapak Ridwan Huta Barat, berkati pelayanan, pekerjaan, dan tugas-tugas. Juga keluarganya ya Bapa, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, agar boleh terus semua yang Engkau rencanakan berjalan dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga berterima kasih atas hamba-Mu, Gembala Rayon Kepala 1A, dan juga Gembala kami ya Bapa, Bapak James Selo Pranoto. Ya Bapa yang di surga, berkati pelayanannya, pekerjaannya, dan tugas-tugasnya. Keluar masuknya Kau lindungi ya Bapa, Kau berkati juga lumbung-lumbungnya agar tidak pernah berkekurangan. Berkati keluarganya, Ibu Liliana dan juga kedua putra-putrinya, Jennifer dan juga Jeremy. Bahkan keluarga besarnya ya Bapa. Bapa yang di surga, biarlah tongkat gembala yang daripada-Mu boleh terus ada pada Bapak James. Dan juga Tuhan mau tambah-tambahkan hati Bapa atas Pak James. Sehingga berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan juga boleh turun atas kami domba-domba-Mu. Seperti minyak di kepala Harun dan turun ke janggut dan jubahnya. Ya Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo beserta keempat wakilnya. Ya Tuhan, berikanlah kesatuan hati yang kudus. Tuhan juga berikan visi dan misi akan membawa kami semakin fokus kepadamu, sehingga kami dapat menjadi terang akan kebenaran-Mu. Ya Bapak yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi negeri kami. Kami percaya belas kasih-Mu turun atas negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas negeri kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati seluruh jajaran kabinetnya, dari pemerintah pusat sampai dengan daerah. Berikan hikmat marifat-Mu dan juga roh takut akan Engkau ya Bapa. Berikan roh persatuan dan kesatuan agar penanganan pandemi dan krisis ekonomi dapat berjalan dengan baik sehingga semua dapat tertangani ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, dan seluruh tim yang terlibat ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, roh, damai, sejahtera, dan sukacita sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, dan juga semua yang terlibat dalam ibadah online ini, dari tim teknis, imam musik, imam worship leader, dan juga semuanya ya Bapa. Kau berkati ya Bapa.
Demikian juga dengan jemaat-jemaat-Mu. Kiranya yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban atas doa-doa mereka. Ya Bapa yang di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau sempurnakan doa kami ini. Sebelum kami berpisah, kami rindu akan berkat-Mu yang terbaik ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah online kita dengan doa berkat bersama. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya ingin memberikan pengumuman sedikit. Sekiranya Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bergabung di dalam kul-kul kami yang ada di Pondok Indah. Dan pada saat Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami, silakan menyampaikan pokok-pokok doa dan kami akan doakan bersama di dalam setiap kul-kul yang ada di Pondok Indah. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.